Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Mulyani, mahasiswi Magister Teknik Sistem Universitas Gadjah Mada Angkatan Genap 2024. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas buku yang sangat penting dan relevan, yaitu resensi buku Pola Pikir Sistem karya dari Profesor Agus Mariono. Buku yang sangat penting dan relevan, terutama bagi para mahasiswa dan profesional di bidang teknik dan manajemen. Baik, buku Pola Pikir Sistem ini merupakan buku karya Profesor Agus Mariono yang merupakan karya monumental dalam bidang teknik sistem. Buku ini mengajak kita untuk melihat dunia melalui lensa sistem. Masalah kompleks akan kita hadapi sehari-hari, dan tentunya kita memerlukan solusi yang bijaksana untuk memahami dan menyelesaikannya. Baik, seperti ini bukunya. Buku Pola Pikir Sistem ini mengajak kita untuk berpikir secara holistik dan memahami pentingnya melihat sebuah masalah dalam konteks yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari suatu sistem. Sebagai referensi yang utama dalam mata kuliah pengantar teknik sistem di Universitas Gadjah Mada, buku ini menyampaikan konsep-konsep dasar yang tidak hanya penting bagi mahasiswa teknik saja, tetapi juga untuk siapa saja yang ingin memahami dunia ini dengan cara yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Buku ini memiliki beberapa tujuan dan relevansi tentunya, yaitu yang pertama memberikan pemahaman tentang bagaimana systemic thinking itu, kemudian membantu pembaca untuk melihat masalah secara holistik dan terintegrasi, kemudian mengajarkan prinsip-prinsip dasar yang berguna dalam berbagai disiplin ilmu maupun konteks profesional yang lainnya. Baik, salah satu konsep yang dijelaskan dalam buku ini yaitu pendekatan sistem atau systemic thinking. Dalam pendekatan ini, kita diajak untuk tidak hanya fokus pada bagian-bagian individual dari suatu fenomena, tetapi kita diajak untuk memahami bagaimana elemen-elemen tersebut itu saling berinteraksi dan mempengaruhi suatu sistem yang lain. Buku ini mengajarkan kita bahwa untuk memecahkan masalah secara efektif, kita hanya mampu melihat hubungan antar bagian dan dampaknya terhadap keseluruhan sistem. Sebagai contoh, dalam sebuah organisasi, kita tidak bisa hanya melihat kinerja dari satu departemen saja, tanpa mempertimbangkan bagaimana hubungan dan interaksi antar departemen yang lain tersebut dapat mempengaruhi kinerja dalam suatu organisasi tersebut. Kemudian, salah satu konsep yang dijelaskan juga dalam buku ini yaitu mengenai konsep holisme dalam sistem. Konsep ini merupakan konsep kunci dalam pola pikir sistem, yaitu holisme yang berarti kita harus memandang suatu sistem itu sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan hanya sebagai kumpulan bagian-bagian yang terpisah. Dalam buku karya Profesor Agus Mariono ini menjelaskan bahwa satu sistem itu harus dipahami berdasarkan interaksi antar komponen, bukan hanya dengan melihat elemen-elemen individual secara terpisah. Misalnya saja dalam sebuah perusahaan, dilihat itu bukan hanya tentang produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, melainkan juga bagaimana budaya organisasi dalam perusahaan tersebut, kebijakan internalnya, serta interaksi dengan pasar mempengaruhi kinerja keseluruhan perusahaan tersebut. Dengan memahami holisme, kita bisa melihat dengan mudah untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang ada, kemudian bisa mencari solusinya dengan yang lebih bijaksana dan tepat. Kemudian dalam buku ini, selain holisme juga dibahas tentang struktur dan dinamika sistem. Struktur sistem adalah susunan elemen-elemen dalam suatu sistem, sedangkan dinamika sistem itu merujuk pada bagaimana elemen-elemen tersebut berinteraksi seiring dengan berjalannya waktu. Contohnya saja, dalam sebuah proyek yang besar, struktur sistem itu akan mencakup berbagai tim dan sumber daya yang terlibat. Sedangkan untuk dinamika sistem
itu akan menunjukkan bagaimana proyek ini bisa berkembang dan dari tahap perencanaan awal hingga pelaksanaan, serta bagaimana perubahan dalam satu bagian dari proyek tersebut dapat mempengaruhi bagian yang lainnya. Oke, kemudian dalam buku ini juga disampaikan elemen penting dalam satu sistem yaitu feedback atau umpan balik. Buku ini menjelaskan bahwa ada dua jenis umpan balik atau feedback, yaitu feedback positif dan feedback negatif. Feedback positif itu terjadi ketika perubahan dalam sistem memperkuat perubahan tersebut, seperti dalam suatu perusahaan yang mengalami peningkatan penjualan yang mendorong lebih banyak investasi untuk pengembangan produk. Sebaliknya, untuk feedback negatif, yaitu berfungsi untuk mengurangi atau menstabilkan perubahan tersebut. Seperti ketika adanya peningkatan harga, itu menyebabkan penurunan permintaan dari pelanggan, yang akhirnya perusahaan harus menurunkan harga kembali. Feedback ini sangat penting karena memungkinkan sistem ini untuk mengatur dirinya sendiri, untuk menjaga keseimbangan dan beradaptasi dengan adanya perubahan yang ada. Oke. Kemudian, buku ini juga membahas tentang perbedaan antara sistem terbuka dengan sistem tertutup. Sistem terbuka itu berinteraksi dengan lingkungan luar dan dipengaruhi oleh faktor yang eksternal, seperti contohnya perusahaan itu beroperasi di pasar global. Kemudian, untuk sistem tertutup adalah sistem yang tidak berinteraksi dengan lingkungan luar. Artinya, seperti sistem itu, misalkan saja dalam sebuah laboratorium itu memang dirancang untuk tidak terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Nah, sebagian besar sistem yang kita hadapi sehari-hari itu adalah sistem terbuka, yang berarti kita perlu untuk selalu memastikan, memantau dan beradaptasi dengan perubahan di luar, guna untuk menjaga agar sistem itu tetap berjalan dengan baik. Baik, buku ini juga menjelaskan tentang penerapan pola pikir sistem. Buku ini juga memberikan banyak sekali contoh penerapan-penerapan pola pikir sistem dalam berbagai bidang. Salah satunya yaitu dalam manajemen proyek maupun rekayasa sistem. Dalam manajemen proyek, pola pikir sistem ini membantu manajer proyek untuk memahami interaksi antara berbagai komponen proyek, seperti seperti contohnya waktu, kemudian biaya, kualitas, dan sumber daya. Kemudian contoh lainnya yaitu dalam rekayasa sistem, di mana pola pikir sistem ini digunakan untuk merancang dan menganalisis sistem teknologi untuk eh, yang kompleks. Kemudian bisa kita lihat juga contohnya seperti dalam sistem transportasi, kemudian sistem energi, itu dalam kedua contoh ini, baik dalam manajemen proyek maupun rekayasa sistem, itu memungkinkan kita untuk memahami bagaimana sih caranya perubahan dalam satu komponen itu dapat mempengaruhi kinerja dari keseluruhan eh, sistem. Kemudian, buku ini juga memiliki banyak sekali keunggulannya, eh, terutama dalam bagaimana buku ini bisa menghubungkan antara teori dengan praktik. Profesor Agus Mariono itu berhasil menjelaskan konsep-konsep yang rumit dengan cara yang mudah untuk kita pahami tanpa mengurangi kedalaman analisisnya. Buku ini juga kaya akan dengan ilustrasi dan contoh penerapan yang nyata, di mana itu sangat memudahkan kita, para pembaca, untuk memahami bagaimana pola pikir sistem itu dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Selain itu, bahasa yang digunakan oleh Profesor Agus Mariono juga dalam buku ini sangat terstruktur dengan baik, sehingga mudah untuk kita ikuti. Buku ini juga memfasilitasi pembaca untuk senantiasa berpikir kritis dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif, itu dapat membantu pembaca dalam mengembangkan pemikiran yang analisis. Namun, ada juga tantangan tentunya ya dalam menerapkan pola pikir sistem ini. Kemudian, terutama bagaimana dalam sistem itu sangat kompleks, di mana analisisnya bisa
menjadi yang sangat rumit dan memerlukan data yang besar dan terperinci untuk penyelesaian suatu masalah. Baik, secara keseluruhan, buku pola pikir sistemik ini, karya dari Profesor Agus Mariono adalah karya yang sangat penting, tidak hanya untuk mahasiswa teknik saja, tetapi juga bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami dunia yang kompleks ini melalui pendekatan yang lebih terintegrasi. Dengan pola pikir sistem, kita dapat memahami bagaimana hubungan antara bagian dalam satu fenomena dan membuat keputusan yang lebih bijaksana untuk menyelesaikan suatu masalah, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks yang lebih profesional. Demikianlah resensi buku Pola Pikir Sistem karya Profesor Agus Mariono. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.